Saya Adam Kantayana dari Front Muda Revolusioner, organisasi yang berjuang untuk revolusi sosialis. Di sini saya akan berbicara mengenai dampak COVID-19 terhadap nasib rakyat pekerja beserta pentingnya sebuah kontrol buruh. Dampak COVID-19 ini tidak hanya berdampak pada perubahan pola hidup mengikuti protokol-protokol kesehatan, physical distancing, social distancing. Namun pada kenyataannya protokol-protokol tersebut hanyalah himbauan tak berbobot. Ini tentunya yang terjadi terutama pada masyarakat rakyat pekerja. Buruh-buruh pabrik yang setiap hari berkumpul di dalam distrik-distrik pabrik menjalankan mesin-mesin produksi. Buruh-buruh ini menjadi rentan tertular virus COVID-19. Ini ditambah dengan manajemen produksi yang buruk, tidak menjalankan protokol-protokol kesehatan, bahkan tidak menjalankan protokol keselamatan kerja. Belum cukup dengan risiko tinggi terpapar virus, buruh-buruh ini mendapati sebuah kenyataan bahwa virus tidak hanya membunuh nyawa mereka yang sistem imun tubuhnya rentan, yang tidak mampu menangkal virus. Namun virus ini juga membunuh kehidupan mereka lewat gelombang PHK. Kita semua mengikuti apa yang media beritakan bahwa kenyataan yang ada, dampak dari wabah COVID ini sangat besar terhadap perekonomian. Roda-roda perekonomian seakan dibuat macet seketika saat wabah ini menjangkit. Saat pemerintah menegaskan untuk pembatasan sosial, maka ini berarti berkurangnya interaksi publik dan konsumsi publik. Bagaimana nasib pekerja informal seperti ojek online, juga warung-warung makan di pinggir jalan itu, dan toko-toko retail, bahkan pabrik-pabrik besar banyak juga yang menutup cabang-cabang pabriknya dengan alasan permintaan barang yang menurun dan menjadikan profit perusahaan pasti akan menurun. Permintaan barang yang menurun ini memang tidak seperti pada waktu saat normal ya, saat sebelum COVID-19 menjangkit. Ini menunjukkan bahwa sistem sosial, sistem kapitalis saat ini ya tentunya yang hanya berorientasi pada profit sudah tidak layak lagi untuk umat manusia. Sistem yang hanya berorientasi pada profit ini saat ditemukan pada kenyataan bahwa profit berkurang, otomatis mereka akan melakukan pengurangan produksi. Pengurangan produksi ini juga berdampak terhadap pengurangan tenaga kerja. PHK massal pasti akan terjadi. Jutaan buruh korban PHK, dan belum lagi para pekerja informal yang terpaksa menerima nasib tidak ada pendapatan. Dari wabah COVID ini tentunya kelas buruh yang terwakilkan oleh serikat buruh mampu bergerak lebih dari sekedar aktivitas ataupun agenda-agenda rutinitas serikat buruh. Karena wabah COVID ini sudah menjelaskan dengan jelas bahwa manajemen pabrik di dalam limit kapitalisme ini tidak mampu lagi memberikan jalan keluar bagi nasib para pekerja selain jalan keluar pabrik atau PHK.
sudah tidak ada lagi perundingan-perundingan atau negosiasi yang perlu kita lakukan untuk bernegosiasi dengan sistem kapitalis seperti ini. Pabrik-pabrik yang tutup dengan dalih minimnya permintaan atau berkurangnya keuntungan harus dipaksa lagi untuk dibuka. Terutama bagi pabrik-pabrik industri yang esensial. Dan ini semua berada pada kontrol penuh para buruh. Kontrol buruh sendiri memiliki arti yang jelas. Kelas buruh dan wakil-wakilnya di pabrik-pabrik memiliki hak untuk memeriksa pembukuan, neraca keuangan pada sebuah perusahaan atau industri. Mengecek dan mengontrol seluruh pemasukan dan pengeluaran dan tindakan-tindakan manajemen. Langkah pertama menuju kontrol nyata atas industri adalah dengan menghapus rahasia-rahasia bisnis. Rahasia-rahasia bisnis, akuntansi dan pembukuan perusahaan tentu saja dipakai untuk membenarkan penyerangan terhadap kelas buruh seperti pemotongan gaji, pemecatan, dan peningkatan jam kerja. Ketika para bos mengklaim bangkrut atau mengklaim bahwa mereka kehilangan keuntungan, kontrol buruh memberikan para pekerja kesempatan untuk memeriksa pembukuan perusahaan dan meneliti situasi yang sesungguhnya. Tujuannya adalah untuk menyingkap kapitalisme dan untuk menjelaskan kepada kelas buruh detail-detail dari cara kerja sistem kapitalis yang sebenarnya sudah bobrok. Tugas-tugas mendesak dari kontrol buruh adalah untuk menjelaskan kredit dan debit masyarakat. Pertama-tama memeriksa pendapatan dari setiap perusahaan untuk menentukan pendapatan nasional dari setiap kapitalis dan tentunya pendapatan dari kelas penguasa secara keseluruhan. Tugas lain dari kontrol buruh adalah menunjukkan pemborosan tenaga kerja. Pemborosan tenaga kerja manusia dan pengejaran profit yang kotor. Dan juga mengekspos transaksi-transaksi rahasia, penipuan, dan korupsi yang sudah inherent di dalam sistem kapitalis. Selain pabrik dan industri-industri, perlu juga kita menasionalisasi bank-bank swasta di dalam pengawasan ketat kontrol buruh. Karena perbankan mempunyai peran sentral dalam distribusi modal. Ini penting untuk dinasionalisasi dan tetap pada sebuah kontrol buruh. Dengan begini, kontrol atas industri merupakan sebuah sekolah perencanaan ekonomi dan memberikan kesempatan bagi kaum buruh untuk memperoleh sebuah pemahaman ilmiah tentang bagaimana ekonomi berfungsi supaya umat manusia dengan sadar dan demokratis bisa merencanakan produksi ekonomi secara keseluruhan. Melalui pengalaman kontrol buruh, kelas buruh mempersiapkan diri mereka untuk menjalankan manajemen langsung terhadap industri yang dinasionalisasi. Ini sudah sangat menjelaskan bahwa sistem manajemen perusahaan di bawah sistem kapitalis yang mengejar hanya profit, keuntungan, pada saat momen krisis seperti yang diakibatkan wabah ini, yang tidak hanya membunuh umat manusia lewat penyakit ya, tapi juga membunuh perekonomian lewat
lewat perekonomian. Ini menjelaskan bahwa sistem kapitalis saat ini sudah bobrok. Sudah saatnya diganti dengan sistem sosialis yang demokratis dan dikawal langsung tentunya dengan masyarakat rakyat pekerja. Yang kita tahu bahwa tanpa rakyat pekerja, perekonomian pasti akan macet. Ini sudah jelas. Roda-roda perekonomian ada di lengan-lengan kuat para kaum buruh, para kelas buruh, para pekerja. Sudah tidak ada lagi alasan untuk tidak mengambil alih manajemen perusahaan, tidak mengambil alih pabrik-pabrik ini, menjalankan pabrik dengan sebuah kontrol buruh, sebuah manajemen buruh, distribusi produksi, distribusi ekonomi yang merata untuk seluruh umat manusia. Sudah saatnya membagi kekayaan untuk didistribusikan kepada seluruh umat manusia untuk dunia yang lebih baik. Di sini kami mengajak Anda untuk bergabung dengan organisasi kami. Bergabung dengan FMR yang berjuang untuk revolusi sosialis. Kami mengundang Anda untuk bergabung dengan kami, sepakat dengan ide-ide kami, berjuang untuk dunia yang lebih baik.